Saya ingin ke Mas Burhan, melihat begitu besarnya euforia hari ini ketika Gibran berpidato dengan membawa berbagai macam program-programnya yang menyasar milenial, kemudian juga ada program pesantren dan pesantren abadi. Apakah kira-kira ini cukup menarik bagi para pemilik suara untuk memilihnya? Begini, Tisa ya. Pertama, memang tidak ada event lain kecuali deklarasi dan pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU. Ini saja udah keuntungan tersendiri buat Prabowo Gibran. Nah, yang kedua, ekspektasi terhadap Gibran itu sangat rendah karena orang terlalu mengaitkan dengan nama besar bapaknya. Jadi ketika Gibran performanya sedikit di atas rata-rata ekspektasi publik saja, itu udah pasti luar biasa bagus di mata masyarakat. Karena harapan mereka tidak terlalu tinggi. Gibran bisa performa seperti tadi. Jadi meskipun ada rasa tegang, ada rasa gugup yang kita bisa saksikan dalam pidato tadi, tetapi karena ekspektasinya rendah, maka ketika Gibran bisa melampaui tadi, itu publik langsung merasa, wah Gibran ternyata di luar harapan minimalis yang selama ini mereka tetapkan. Yang ketiga, ini penting, selama seminggu terakhir, krisis, terutama di media sosial. Jadi terlihat semacam tidak ada damage control dari tim Pak Prabowo Gibran untuk mengantisipasi dan mengaitkan framing negatif yang selama ini dialamatkan ke Gibran pasca keputusan MK. Nah, cara Gibran tadi meskipun tidak sempurna, meskipun banyak kelemahan, dengan membawa ke isu yang berkaitan dengan program, itu menurut saya cukup berhasil. Jadi dibawa ke program berkaitan dengan dana abadi pesantren, ini penting karena Gibran tidak punya darah biru NU, bukan juga terafiliasi dengan NU, sementara Pak Prabowo selama ini punya PR cukup besar untuk menarik basis NU. Jadi dengan menggulirkan program yang berkaitan dengan NU, diharapkan ya mereka yang terafiliasi dengan NU melalui program dana abadi pesantren tertarik untuk melirik ini. Jangan lupa lawan Gibran itu dua cawapresnya punya darah kental NU sekali, termasuk program-program yang selama ini ya terkait dengan upaya melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, termasuk hal-hal yang relatif baru ya, misalnya soal program untuk milenial, kemudian program terkait dengan lansia, dengan ibu dan anak dan seterusnya. Tapi saya setuju sama Mas Firdi tadi, cara Gibran menyampaikan, kemudian format program yang ditawarkan itu copy paste dengan Presiden Jokowi ya. Nah, apakah ini kelemahan ataukah justru jadi kelebihan? Ya. Nanti kita akan uji secara empirik. Baik, tadi Mas Burhan sempat mengatakan ya, banyak publik yang kemudian mengait-ngaitkan ada sosok bapaknya, ada sosok Presiden Jokowi di balik sosok Gibran ini. Apakah itu yang tersirat, beban itukah yang terlihat dalam ekspresinya Gibran? Kalau kita bicara tentang apa yang tersirat di ekspresinya Gibran, saya lebih cenderung bahwa apa yang disampaikan Gibran itu adalah seperti kata Bang Burhan tadi, copy paste dari Pak Jokowi. Tetapi ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya kalau ditanya, saya sepakat bahwa Gibran tuh tidak punya, orang-orang tidak punya ekspektasi tinggi pada Gibran. Saya sepakat, sangat sepakat dalam hal itu. Pertanyaannya adalah kenapa Gibran kalau banyak orang tidak melihat bahwa dia punya kompetensi yang setinggi itu gitu ya, tapi bisa berada di situ. Ada sebuah cerita kalau kita bicara, kalau nggak salah dari apa namanya, saya lupa dari mana cerita ini. Tetapi cerita ini bercerita tentang seseorang yang ditakuti oleh banyak sekali hewan-hewan buas dan orang-orang di desa ketika dia berjalan, karena dia berjalan bersama singa, bersama harimau. Walk with the tiger istilahnya gitu, berjalan bersama harimau. Yang ditakuti itu, yang bawa pamor, yang bawa kekuatan besar itu harimaunya. Jadi selama saya masih bersama harimau ini, orang-orang minggir udah. Gitu, mau hewan kayak apapun juga minggir, takut sama harimaunya. Nah, harimaunya dalam hal ini siapa? Bapaknya. Gini, kalau ada yang bilang bahwa jangan dikait-kaitkan. Gimana nggak mau dikait-kaitkan? Kita nggak hidup dalam dunia antah berantah atau dunia fiksi gitu loh. Ya, kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi itu bapaknya Gibran gitu. Mau suka atau tidak suka bahwa aura dari seorang Pak Jokowi pasti kebawa di Gibran, dan itu dimanfaatkan, dan tidak salah loh ya, haknya Gibran untuk melakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa dia tegang? Bisa jadi karena memang dia tahu yang nggak kita tahu pasti. Kita akui bersama dulu bahwa Gibran, Pak Prabowo, Pak Jokowi tahu sesuatu yang tidak kita ketahui rame-rame ini.
Apa itu? Ya nggak tahu. Kira-kira mungkin teman-teman yang lebih ahli dalam kompetensi dalam bidang politik dan perhitungan politik mungkin lebih bisa jelasin. Oke, tapi ini cukup menarik juga ya kalau Gibran-nya tampaknya mungkin sudah oke lah. Mungkin ada ketegangan di situ secara internal begitu menjadi sosok yang akan menjadi calon wakil presiden. Kalau kita lihat chemistry-nya, daya tariknya sendiri antara Prabowo dan Gibran ketika mereka akhirnya bersanding bersama setelah dideklarasikan seperti apa melihatnya? Saya belum melihat bahwa mereka benar-benar blending. Dari apa? Bahasa tubuh yang dijelaskan, yang kita lihat gitu ya. Banyak kan misalnya contohnya Gibran begitu katakanlah lebih banyak pasif, kemudian Prabowo yang megang punggung dari belakang dorong misalnya seperti itu. Itu aja sebetulnya bukti bahwa Gibran masih belum terlalu in it gitu loh, belum terlalu di dalam gitu. Bukan berarti Gibran nggak setuju atau Gibran nggak mendukung, bukan. Bisa jadi memang karena masih baru. Yang namanya kalau orang baru jadian kan belum tentu langsung gerasa gerusu gitu ya, malu-malu dulu sebentaran wajar gitu. Ya kedepannya seperti apa kita belum tahu. Ini yang menurut saya dinamika menarik dan perlu kita lihat. Tapi kalau kita mau melihat gestur misalnya, kita mau melihat cara pengambilan keputusan atau kira-kira apa yang akan terjadi di depan, kita nggak boleh melupakan pola yang sebelumnya. Itu yang maksud saya ingin sampaikan. Kalau misalnya bilang bahwa Gibran tuh memang wajar ini acaranya ramai banget itu atau acara besar sekali sehingga dia gugup. Iya, tapi kan kita perlu melihat pola-pola kalimat yang pola-pola sebelumnya. gitu ya. Dia nggak sekali dua kali loh di hadapan banyak orang seperti itu. Nah kali ini apa nih yang sebetulnya jadi beban mentalnya Gibran gitu? Saya sih pengen tahu itu gitu ya. Tapi kalau untuk Prabowo-nya sendiri, kalau saya memperhatikan juga nih Mas Girdi, berulang kali Prabowo yang lebih inisiatif atau lebih dulu untuk merangkul Gibran maju ke depan ke awak media atau menggandeng Gibran terlebih dahulu. Kalau melihat ini Pak Prabowo sendiri seperti apa? Justru malah kebalik, justru Pak Prabowo yang menenangkan Gibran atau bagaimana? Buat saya ini adalah cara Pak Prabowo untuk membongkar barrier penghalang antara dia dengan Gibran. Sekali lagi bisa jadi karena usia ya gitu ya. Gibran lebih ini kan barunya bukan menghadapi publik. Barunya dalam menerima sebuah tanggung jawab yang sangat besar bukan hanya sebagai cawapres gitu ya. Tetapi juga bahwa sekali lagi ada pembicaraan strategi segala macam yang kita semua nggak tahu. Yang dia diem nih kapan harus ngomong, kapan enggak, itu dia harus pegang gitu loh. Nah wajar kalau Pak Prabowo sudah puluhan tahun bergerak dalam bidang itu ya istilah gini, udah tenang aja lah. Seolah-olah yang bilang tenangnya Pak Prabowo sebenarnya, yang ngomongin Gibran. Oke baik, nah sekarang saya lagi ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini sudah ada akhirnya fix 3 calon begitu ya untuk menuju 2024. Akan seperti apa kekuatan Prabowo dan Gibran ini terutama setelah kita hari ini melihat speech-nya dari Gibran? Ya, pertama begini Tisa, demam panggung itu tidak terhindarkan. Kita bisa saksikan ketika Gibran tadi pertama kali muncul di stage. Tetapi tetap ada nuansa baru. Gaya pidatonya meskipun mirip-mirip dengan Pak Jokowi, tapi ada nuansa baru. Dia mengadopsi model town hall. Jadi dia mutar-mutar gitu ya, menyapa audiens dengan model interaktif. Meskipun lagi-lagi tetap ya tidak bisa menutupi demam panggung tadi. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Gibran hari ini itu di atas ekspektasi, karena ekspektasi publik awalnya terlalu rendah gitu. Nah ketika Gibran mampu menembus ekspektasi itu, minimal Gibran punya start yang baik untuk memperkenalkan diri ke publik. Dan ini penting karena Gibran selama beberapa minggu terakhir itu dianggap sebagai titik lemah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dianggap melakukan blunder ketika memilih Gibran. Dan itu dianggap menguntungkan buat lawan. Nah pertanyaannya, sekali lagi setelah munculnya 3 pasang yang didaftarkan ke KPU, bagaimana peta ke depan? Nah per hari ini, Pak Prabowo Gibran masih unggul tipis. Tetapi dalam margin of error dibanding Ganjar Mahfud. Dan Anies Baswedan, seperti hipotesis saya, itu ada kenaikan dikit dibanding survei sebelumnya. Selisih antara Anies dengan Ganjar Pranowo di peringkat kedua, itu hanya 10%. Artinya 3 pasang masih punya kans yang kurang lebih sama untuk menciptakan kejutan. Nah kalau misalnya Gibran mampu menampilkan diri sebagai aset elektoral dengan menggerus basis Ganjar, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 2 provinsi di mana Pak Prabowo kalah 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019, maka Gibran akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan Pak Prabowo. Tapi kalau ternyata
Gibran gagal menunaikan tugas tersebut, hanya sedikit basis Ganjar yang masuk ke Pak Prabowo, tapi saat yang sama pendukung lama Pak Prabowo lari ke Anies, maka Gibran akan dianggap sebagai kartu kegagalan Pak Prabowo. Nah, mana yang dipilih oleh Gibran, kita tunggu selama beberapa bulan ke depan. Pertarungan masih sangat intensif, tetapi saya kira memang Gibran punya start yang baik hari ini, dan kita ingin menunggu apakah Gibran mampu menjadi kartu kemenangan ataukah kegagalan. Baik, Mas Burhan, kalau melihat nanti nih seperti apa kira-kira pertarungan dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden ini, apakah memungkinkan nanti akan satu putaran atau bagaimana? Sudah hampir pasti ketika 3 pasang didaftarkan, itu yang muncul adalah 2 putaran. Karena per survei hari ini, survei-survei saya menunjukkan tidak ada calon yang bisa memperoleh 40% dalam simulasi 3 pasang Anies, Muhaimin, Ganjar Mahfud maupun Prabowo Gibran. Artinya masuk ke runoff. Siapapun yang menempati peringkat pertama dan yang kedua itu akan maju di putaran kedua bulan Juni 2024. Dan mereka yang gagal di putaran pertama itu akan menjadi significant minority. Dia akan menjadi penentu apakah basis calon yang gagal di putaran pertama masuk ke salah satu calon di putaran kedua atau tidak. Jadi per hari ini kita masyarakat harus menyiapkan psikologis bahwa pertarungan tidak akan selesai di putaran pertama per 14 Februari 2024. Dan karenanya masyarakat jangan sampai gontok-gontokan, karena bagaimanapun elit politik sendiri mudah sekali bergerak ke sana kemari. Jangan sampai kita menjadi korban dari polarisasi politik, karena bagaimanapun politik pemilu adalah bagian dari pesta demokrasi yang harus kita nikmati bersama tanpa harus menciptakan keterbelahan di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Prof. Burhan sudah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Program Kabar Petang. Terima kasih juga Mas Kirdi sudah hadir di studio kami. Selamat petang semuanya.